apa sih buat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan, sehingga kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pujian dan kesyukuran ini tidak henti dari lisan kita, tidak pula berhenti dari amal anggota badan kita, juga tidak henti-hentinya kita mengakui bahwa seluruh kebaikan yang bisa kita lakukan hingga duduknya kita di sore hari ini itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya dan setiap pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkah hingga akan menjemputnya. Ibu dan bapak rahimani rahimahullah, sampai kepada mukadimah yang ketiga pada pembahasan kita adab, dan kita akan sedikit mengulang karena sepertinya banyak wajah baru yang hadir, supaya kemudian bisa menyambung dari apa yang telah disampaikan di pertemuan yang pertama dan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama kita sampaikan bahwasanya ketika manusia diciptakan oleh Allah di dunia, maka dia ini akan menjadi salah satu dari dua golongan. Apakah dia ini mencari dunia atau dia ini mencari ilmu. Ini adalah sebuah asar dari Hasan al-Basri. Meskipun ada yang meriwayatkan ini hadis dari Nabi, tapi hadis dari Nabi yang menyatakan bahwa manusia itu dibagi menjadi dua dan dia itu tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa kenyang. Itu dua golongan itu, yaitu mencari dunia dan mencari ilmu. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita sampaikan hadis dari Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan orang yang hidupnya itu dia niatkan untuk menuju akhirat, dan bagaimana keadaan seseorang yang kehidupannya itu dia niatkan untuk dunia. Setelah kita mendengarkan hadis Rasul bahwasanya ketika seseorang hidup di dunia tapi tujuan dan niatnya adalah akhirat, dia mendapatkan banyak kebaikan, yaitu dikumpulkan seluruh perkaranya, diberi solusi dari setiap masalah yang ada. Maka tentunya kita tidak bisa memilih kecuali kita ini harus niatkan hidup kita untuk menuju akhirat. Karena siapa yang senantiasa mengejar dunia, bangun tidur yang terpikir adalah permasalahan dunia, maka ia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa yang tidak pernah cukup dalam kehidupan di dunia. Bahkan kemiskinan senantiasa ada di depan kedua matanya. Kemana saja dia melihat, maka dia pasti akan mendapati kemiskinan itu. Dan dunia yang diharapkan itu tidak semuanya akan dia dapat, tergantung sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditetapkan dunia itu untuk menjadi miliknya, maka dia akan mendapatkannya. Tapi keinginan, angan-angan yang panjang terhadap dunia itu tidak semua bisa didapatkan oleh manusia, karena bisa jadi
dia tidak ditemukan untuk mendapatkan dunia yang diinginkan, sehingga dia pasti akan merasa capek, merasa letih, bahkan merasa apa? Kecewa. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia tentunya akan merasa hina, karena dunia yang dia cari, dunia yang dikejar itu semua orang sama-sama mengejar, pasti berebut, pasti nanti dia akan dihinakan oleh orang lain karena berebut, maka banyak sekali nanti yang akan menghalanginya untuk mendapatkan dunia itu. Apalagi kalau ditetapkan dia tidak mendapatkan dunia itu, maka seluruh kerja keras yang sudah diupayakan di dunia ini ternyata dia mendapatkan kehinaan dan tidak mendapatkan keinginannya. Itu di pertemuan yang kedua. Dan pertemuan yang ketiga, kalau nggak salah, kita sampaikan bahwa dulu para pendahulu kita soleh sekelas Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama kenamaan di zaman Harun al-Rasyid. Kalau ada khalifah yang kelima kata para ulama, maka khalifah itu adalah khalifah Harun al-Rasyid. Umar bin Abdul Aziz ini setelahnya, berarti seorang khalifah yang saat itu tidak dijumpai di wilayahnya orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Luar biasa kan? Hari ini kalau kita mau cari mustahik, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal, apakah dari fakir miskin, mesti banyak sekali kan? Dari orang yang terlilit hutang, bangkrut, itu juga banyak sekali. Tapi di zaman itu tidak didapati dan orang bingung ketika mau memberikan zakat mal ini kepada siapa, karena merasa semua bukan mustahik, semuanya muzaki. Itu di zaman Harun al-Rasyid, dan tinggallah di zaman itu seorang ulama Abdullah bin Mubarak, yang ibunya Harun al-Rasyid ketika mengetahui beliau ini datang di suatu kota, kemudian ulama Abdullah bin Mubarak ini punya majelis ilmu, maka orang-orang yang tadinya mau menyambut khalifah Harun al-Rasyid itu semuanya pergi ke belakang, segera langsung duduk di hadapan Imam Abdullah bin Mubarak. Maka ibunya mengatakan, oh ternyata pemimpin negeri ini adalah dia, yang sampai kemudian sandal para ulama, beliau sampai sandalnya berebut untuk diambil, untuk bahkan gurunya mungkin dibawakan. Oh sesungguhnya pemimpin yang sejati itu dia yang mengatakan, sampai ibunya itu mengatakan, ibunya penguasa khalifah Rasyid itu mengatakan bahwa pemimpinnya dia. Beliau mengatakan, berarti ini kita sudah mendapati bahwa ini orang yang betul-betul luar biasa, sampai khalifah pun kalah kewibawaannya, kedudukannya, kehormatannya, karena ternyata beliau Abdullah bin Mubarak itu meski tidak punya kekuasaan, tapi beliau punya apa? Punya ilmu. Meskipun beliau dunia tidak sebanyak yang dimiliki oleh khalifah, tapi dia memiliki ilmu. Nanti kita akan dapati di zaman kita seperti apa. Maka beliau mengatakan, Abdullah bin Mubarak kemarin kita sampaikan di pertemuan yang ketiga, kalau menceritakan guru-gurunya, menceritakan orang-orang yang belajar semasa beliau. Kanu yadlubuna ada qabla ilmi. Mereka dulu guru-guru kami, para murid yang sebaya dengan kami, itu ketika mau belajar, mereka mencari adab dulu sebelum mencari ilmu. Dan kita dipahamkan dari pertemuan beliau selanjutnya bahwa di dunia ini kan ada pencari ilmu dan pencari dunia. Kalau kita mau ditanya, kita mau bagian yang mana? Mestinya kita akan memilih mencari ilmu. Tapi perlu kita perhatikan pada diri kita masing-masing. Benar nggak kita itu hidup di dunia ini betul mencari ilmu? Jangan-jangan hanya persangkaan diri kita saja, pengakuan dari diri kita, tapi ternyata prakteknya tidak ada. Nah ini mari kita sama-sama muhasabah. Yang
kalau kemudian ternyata betul, oh saya ini ingin mencari ilmu benar, tapi ternyata setelah mencari ilmu kesulitan karena duduk di suatu majelis yang langsung bahas apa? Fikih waris, fikih waris. Masuk majelis ilmu pertama langsung dapat fikih yang sulit, atau bahkan masuk langsung mendapatkan ilmu yang disuguhkan itu perdebatan antara para ulama dalam sisi akidah lebih tajam lagi ya. Jadi duduk jadi bingung, cari ilmu jadi bingung. Makanya di sini disebutkan lebih awal dulu bahwa sebelum seseorang mencari ilmu itu yang dicari dulu adalah adab menuntut ilmu. Maka kita dapati Imam Ibnu Mubarak luar biasa, ulama yang kelasnya melebihi khalifah, berkata demikian itu berarti ini sungguh suatu perkataan yang perlu ditulis dengan tinta emas bagi kita semua untuk memulai pelajaran ilmu kita, yaitu dengan mencari adab sebelum mencari ilmu. Kenapa? Dulu kita sampaikan bahwa seseorang ketika di majelis ilmu sebenarnya yang dicari dalam ilmu itu keberkahannya. Orang kalau sudah duduk di majelis ilmu tidak memenuhi adab-adab majelis ilmu, maka bisa jadi dia dapat ilmunya tapi tidak mendapatkan keberkahan. Makna tidak mendapatkan keberkahannya bisa jadi orang datang duduk di majelis ilmu dengan perasaan sombong. Isi malah bocah cilik, tidak diketahui, tidak dikenal, tidak masuk di TV misalnya. Ya, ini kan orang kalau mau belajar siapa kayaknya viral ya, diterangin ya kan. Kalau ada artis hijrah datang ke Masjid Urwa, saya kira yang datang lebih banyak daripada hari ini. Siap mau undang? Silakan Pak yang mau diundang. Buktikan. Tadi ternyata belajar itu yang dicari bukan keberkahannya, belajar itu yang dicari viralnya, ngetrennya, sesuatu yang bukan hakikat dari thalabul ilm. Maka ketika seseorang itu belajar tidak disertai dengan adab, pasti yang muncul adalah kesombongan. Dan seseorang apabila memiliki kesombongan di dalam hatinya, langsung dia bahkan tidak hanya tidak berilmu, ya tidak selamat sampai surga. Karena siapa yang mendapati dirinya ada kesombongan, maka dia akan masuk surga. Batrul haq wa ghadabun nas. Sombong hakikatnya itu adalah menolak kebenaran. Maka orang kalau di majelis ilmu disampaikan ayat tapi malah ditolak, disampaikan hadis dan petunjuk Nabi tapi malah dia berpaling darinya, maka ini celaka. Kenapa dia tidak bisa menerima? Kenapa dia bisa sombong di majelis ilmu? Karena tadi sing nyampe kowe kalau yang nyampaikan lebih tua, kalau yang nyampaikan mungkin lebih punya titel, sing nyampe titel orang jelas karena kesombongan. Maka siapapun yang menyampaikan ilmu, maka mari dia kita dengan adab. Kalau tidak ada adab, maka hilang berkah ilmu. Kalau hilang berkahnya ilmu, pasti hilang kemanfaatan dari ilmu. Karena manfaat ilmu apa? Manfaat ilmu itu diamalkan. Maka seseorang bisa jadi tidak bisa beramal gara-gara dia ketika mencari ilmu tidak memiliki adab, sehingga berkahnya hilang, kemanfaatannya pun hilang. Dan pentingnya belajar ilmu dan belajar adab ini tidak bisa dipisah. Jadi ini seperti kalau mata uang yang kanan dan kiri, tidak bisa belajar adab saja tanpa belajar ilmu, dan juga tidak bisa belajar ilmu saja tanpa adab. Karena seorang ulama Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullah beliau mengatakan, ilmu bila adabin, ilmu tanpa adab itu kanarin bila taqwin, seperti api tanpa ada atapnya. Bisa. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa ada atapnya. Ilmu bila adabin kanarin bila taqwin,
wa adabin bila ilm, wa adab bila ilm karuhin bila jasad. Dan adab tanpa ilmu itu seperti ruh tanpa jasad. Bayangkan. Jadi kalau ada seseorang itu belajar terus tapi nggak segera belajar ilmu, maka dia seperti ruh yang tidak ada jasad. Maka ini sangat penting. Menuntut ilmu itu sungguh sangat penting karena begitulah akan diketahui kemuliaan seseorang dan diketahui bahwa kehidupannya menuju kepada akhirat. Tapi tidak bisa meninggalkan adab. Maka harus disertai dengan adab dan juga kita juga tidak boleh berlama-lama. Dalam arti mencurugkan belajar adab saja terus tanpa belajar ilmu, maka ini tidak tepat karena ini adalah seperti dua sisi mata uang yang harus ada pada seseorang. Sekarang kita menginjak apa itu adab. Mal adab, apa itu adab? Para ulama mendefinisikan adab seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa adabu isti'malu ma yuhmadu. Adab itu adalah isti'mal, artinya menerapkan atau isti'mal itu mempergunakan, ya, menerapkan ma yuhmadu, apa-apa yang dipuji, qaulan wa fi'lan, apakah itu secara perkataan atau secara perbuatan. Jadi orang kalau melakukan sesuatu hal yang kemudian orang itu dipuji karena perkataannya atau karena perbuatannya, maka ini termasuk apa? Termasuk kategori adab. Wa 'abbara ba'dahu, kata beliau, dan sebagian ulama mengibaratkan bahwa adab itu adalah bi'annahul ahdu bimakarimil akhlaq. Mengambil adab itu berarti mengambil akhlak yang mulia. Jadi ini ada kesamaannya. Kalau orang mengatakan adab itu juga berarti orang itu mengatakan itu adalah akhlak, ya. Jadi ini ada dua pengertian. Yang pertama, perkataan dan perbuatan yang kemudian manusia dipujikan hanya maka itu adab. Atau adab itu yang menerapkan akhlakul karimah. Maka orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka dia memiliki adab yang utama. Tapi orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia, tentunya adabnya tidak utama. Dan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau tadi masih dalam satu pengertian kita sudah mendapatkan dua hal. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini lebih spesifik lagi bahwa adab itu adalah dua, ilmu islahul lisan wal khitab. Adab itu adalah ilmu yang mengislah, memperbaiki lisan dan bagaimana cara seseorang berbicara kepada orang lain. Jadi memperbaiki lisan dan memperbaiki seruan kepada orang lain kalau dia kemudian berbicara. Wa isabati mawaqi'ihi, dan ketepatan dalam menyampaikan apa yang di lisannya. Ketepatan waktu, ketepatan kepada siapa yang akan diajak bicara. Maka seseorang ketika betul bisa memposisikan lisannya kepada siapa yang berbicara, dan kita diajari oleh orang tua kita, bagaimana kalau kita mengatakan makan kepada teman kita, ya, kalau sesama teman kan ngomongnya kasar, ya. Kalau sesama atau kepada orang tua kita, sambut dengan beda. Kalau di bawahnya apa? Yang bahasa Jawa. Terus badok dulu orang Jawa itu sesama teman. Maka kalau itu disampaikan sesama teman, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai itu dikatakan sama orang tua kita, itu sudah keterlaluan banget. Apalagi misalnya kalau itu orang tua kita, orang yang dihormati di Indonesia misalnya. Terus dulu misalnya para raja ya, tidak berani. Orang kalau menghadap raja itu kalimatnya Jawanya Jawa keraton sih. Kalimat apalagi yang lebih tinggi dari dahar. Karena kita nggak tahu kenapa. Tapi ada kalimat yang lebih tinggi dari itu. Maka ini bisa kita ketahui bahwa adab itu memperbaiki lisan dan memperbaiki bagaimana kita itu berhadapan dengan seseorang untuk mengatakan setiap kata itu tidak sama, beda.
wa isabati mawaqi, dan tepat waktunya, tepat berbicara dengan siapa, wa tahsinil alfabihi, dan kemudian tahsin itu seperti kita kalau ya belajar tilawah gitu, kita ada tahsinnya, maka kita itu betul-betul perhatian terhadap apa yang kita ucapkan. Lafaz-lafaznya itu tidak sembarangan. Bahkan di sini maknanya bisa tadi selain pemilihan kata yang baik, maka dia menjaga dari kesalahan. Tahsin ya, menjaga dari kesalahan. Biasanya orang kalau ngomongnya cepat itu keserimpet, sandung-sandung, bahkan bisa balik-balik. Ini nggak bagus. Maka dulu para ulama itu kalau menyampaikan ilmu itu pelan-pelan. Di antaranya adalah apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam mengajarkan sesuatu itu diulang-ulang, bahkan tidak. Dan kita sudah mengulang pelajaran kita. Ini yang keempat ini. Pelajaran pertama diulang, kedua diulang, tiga diulang supaya semuanya bisa paham. Nanti kita akan tes untuk mengetahui pemahaman dari setiap yang mendengar, dan paling tidak tadi ketika seseorang paham dia bisa beramal. Tapi pertemuan yang lalu meskipun tidak paham, maksudnya nggak usah takut ada tes di sana. Karena dulu saya belajar di Muhammad Said Ruslan ketika belajar ada beberapa ini, ada juga ada betul talata muridnya mungkin 5 kalinya yang hadir di sini saat ini, 5 kalinya yang masjidnya terbiasa itu dikasih selembaran soal, semuanya suruh kerja, kasih bolpen yang nggak hadir nggak bawa, kasih bolpen murid nggak tahu itu diperiksa saya apa, banyak sekali soalnya. Mungkin murid-muridnya asistennya untuk tadi, oh ternyata sebagian besar paham, oh ternyata sebagian besar belum paham, maka diulang. Kalau belum paham maka pelajarannya diulang. Dan bagi yang sudah paham tetap hadir, nilainya udah 100 itu tetap hadir untuk ulang. Karena memang yang dicari apa? Keberkahannya, bukan harus tahu, harus tahu. Bukan masalah harus tahu. Kita ingin mengulang duduk majelis ilmu ini untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan rahmat Allah. Bukankah semuanya senang kalau dapat rahmat Allah? Ya di sini tempatnya. Kalau di sana, di sini. Mungkin melihat sesuatu yang tidak nyaman. Kan di sini insya nyaman. Maka adab menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu lebih detailnya adalah tentang ilmu memperbaiki lisan, bagaimana cara berbicara dengan seseorang, memperbagus kata-kata yang dipilih dan menghindari dari kesalahan-kesalahan dari apa yang diucapkan. Maka dalam khulasatul ta'lim ilmu, ini yang insyaallah kita pelajari lebih awal. Setelah kita mengetahui ta'rif dan adabnya, maka kita ingin mengetahui ada nggak yang hadir dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita ini perlu belajar adab. Karena ternyata cukup sulit juga untuk mencari apa dalil dari Al-Quran bahwa kita ini harus belajar adab. Beliau Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Khulasatul Ta'lim itu menukilkan ada seorang ulama ya, yaitu Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, seorang ahli hadis luar biasa ini ilmunya. Beliau ditanya, "Qad istabatta min al-Qur'an kullu syai'." Wahai Imam, engkau kalau mendapati masalah, maka engkau telah mengambil hukum-hukumnya dari Al-Quran. Dalam permasalahan mesti ada jawabannya dalam Al-Quran. Maka kemudian beliau ditanya, "Fa'aina al-muru'ah fi?" Tapi ini yang ditanya bukan adab, tapi ini yang ditanya adalah lalu mana dalil muru'ah? Muru'ah itu
Kalau di pesantrennya teman saya katanya, kiai kalau blonderan itu biasa. Kata beliau, blonderan itu pakai sarung di atas pusat. Kiainya di depan rumah begitu itu biasa. Itu bagi suatu daerah yang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata itu dilakukan di sini, misalnya di Semarang, mohon maaf imam saudara, saya imam rawatib tinggalnya di belakang situ. Terus kemudian masuk mau kamar mandi itu belum ya? Kira-kira bapak dan ibu gimana melihat? Maksudnya bawahnya jadi turun, itu namanya murah. Maka murah ini satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Ya, ini satu dengan yang lain berbeda. Begitu pula sebenarnya adab. Nah, ini kalau murah dengan adab itu mirip-mirip. Begitu pula dengan adab. Adab menghormati seorang ulama di Timur Tengah beda sekali dengan adab yang ada di Indonesia. Kalau di Timur Tengah sana, cara menghormatinya itu pegang kepalanya, cium keningnya. Itu menghormati. Coba di sini ada kiai. Oh gitu. Pegang kepalanya, cium. Rasuman. Nah itu ada satu dengan yang lain berbeda. Itu namanya murah. Tapi ternyata kita ini diperintahkan untuk mengambil murah dan menerapkan adab-adab itu. Di mana dalilnya ketika beliau ditanya tentang gimana sih dalil murah, ini nanti disampaikan juga tentang adab. Maka kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199. Surat Al-A'raf ayat 199 ini adalah dalil tentang adab. Dan sebelumnya yang ditanyakan tentang murah. Maka saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Ambillah al-'afwa, kemaafan. Yang pertama kita cepatkan dulu. Ambillah kemaafan. Maksudnya jadilah orang yang pemaaf. Dan kemudian suruhlah orang untuk mengerjakan urf. Urf itu tafsirnya adalah ma'ruf. Suruhlah orang untuk berbuat ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Yang ketiga, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nanti kita akan lihat tafsirnya karena tidak bisa kita hanya sekilas mendapatkan terjemahan ini langsung kita bisa paham dari ayat ini. Sepertinya kita akan bertahan di ayat ini karena ini luar biasa pentingnya. Kita jadi tahu adab itu dalilnya ini. Maka beliau kemudian mengatakan setelah membaca ayat ini, beliau mengatakan fafihi al-muru'ah wa husnul adab wa makarimul akhlak. Maka dalam ayat ini terkumpul 3 hal. Muru'ahnya ada, adab yang baik juga ada, akhlak yang mulia juga ada. Maka ini pendapat seorang ulama mengenai dalil bahwa kita ini perlu belajar adab. Bahkan kalau kalimatnya khud, ambillah, ini perintah. Khud, ambillah. Kalau perintah di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Jadi sejatinya kita itu wajib untuk menjadi orang pemaaf. Maka kisahnya kalau kita mau tahu, Rasulullah SAW 10 tahun bahkan lebih di Makkah, 10 tahun lebih di Makkah, apa yang beliau dapati? Celaan, hinaan, bahkan secara fisik dianggap gila, dianggap dukun, dikasih kerotong, otak, dikata-katain gila, sampai pamannya sendiri beliau keliling ke musim haji, terus kemudian pamannya mengatakan, kami itu sudah mengobati dia tapi tidak sembuh-sembuh. Kamu jangan dengar dia itu orang sakit. Sama begitu dikatakan. Jadi ini kisahnya demikian. Rasul kemudian diperintahkan apa? Menjadi
pemaaf. Bayangkan 13 tahun. Atau kita kadang cuma dapat kalimat sekali ya, belum 10 tahun. Baru setahun tetangganya itu macam-macam kalimatnya. Melihat bapak dan ibu ini secara fisik sudah berubah, ya, pakaiannya berubah, cara sholatnya berubah misalnya. Itu dikatanya macam-macam itu baru setahun. Sahabat Rasulullah 13 tahun diperintahkan oleh Allah, wahai Rasul, jadilah kau ini seorang yang pemaaf. Begitu pula umatmu, maksudnya begitu ayat ini. Begitu pula umat Nabi Muhammad itu harus menjadi pemaaf. Apa yang berlebih dari perilaku manusia, dari tindak tanduk mereka, maka kita ini jangan menuntut sesuatu yang memberatkan mereka. Sudah, maafkan. Jangan kesalahan mereka itu kita besar-besarkan. Mereka yang salah, mereka nyalahin kita malah. Ya sudah, maafin aja, nggak usah dibesar-besarin. Dan jangan kemudian kita ini membalas kebodohan mereka dengan kebodohan yang semisal. Mereka mengucapkan apa kepada kita yang itu tidak benar, kemudian kita juga mengucapkan sesuatu yang buruk kepada orang yang menjelek-jelekan. Maka berpalinglah dari orang-orang yang dungu, berpaling dari orang-orang yang bodoh itu dengan tidak membalas kebodohan mereka dengan kebodohan yang semisal. Jangan orang yang kikir tidak memberikan sesuatu kepada tetangganya, gitu. Sangat kikir banget gitu. Bau masakan yang begitu luar biasa juga sampai ke kita. Itu jangan kita balas juga dengan kekikiran diri kita dengan orang yang kikir itu malah justru orang yang tidak mau memberi kepada kita justru beri. Siapa tahu dengan memberi itu dia sadar. Tetangga ini istilahnya kalau dikali-kali itu, dia lebih kaya tapi tidak pernah memberi. Maka permudah saja kita ini dalam berinteraksi dengan manusia. Ulil afwi itu maksudnya kita itu menjadi maaf. Jadilah orang yang mudah dalam berinteraksi dengan manusia. Jadilah orang yang lembut, yassiru wala tu'assiru. Jadilah orang yang memudahkan dan jangan orang yang mempersulit. Basyiru wala tunaffiru. Beritakan gembira. Seperti tetangganya melawan sesuatu hal malah diancam. Jangan, kasih berita gembira saja. Dan jangan membuat mereka lari dari al-haq. Maka ini pedoman bagi kita untuk memiliki adab yang baik itu 3 hal. Jadi pemaaf, pasti kita disukai manusia, ya kan? Bukankah kita suka kalau dimaafkan kesalahan kita? Maka jadilah pemaaf, pasti kita disukai manusia. Ya. Kemudian jangan menyombongkan diri, karena orang yang tidak mau memaafkan itu bisa jadi dia sombong. Kenapa? Ternyata dia tidak mau memaafkan orang miskin yang bersalah. Dia mau kiri, mau ngomong, ya kan? Orang tidak bisa menjadi pemaaf gara-gara apa? Gara-gara tinggi diri, sombong, karena dia tidak bisa bermuamalah dengan baik dengan orang miskin. Ya. Sama seperti dia dicanongkan di kene. Oh, aku sing tuwa loh, bukan pirang perkara. Dan lain sebagainya. Ini kalau kita mau jadi anak muda itu bisa jadi kita yang datang ke anak muda. Bukan kemudian membuat anak muda ini semakin liar. Ya, tak apa-apa kita datang ke anak muda, dia memiliki kesalahan, kita maafkan kesalahan. Barangkali dia akan mengambil pelajaran. Oh, kamu sing salah, tapi kalau orang tua itu yang datang. Apalagi kalau kita yang anak muda ini memiliki kesalahan, tentunya lebih baik untuk kemudian kita ini mendatangi orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita untuk kemudian kita memohon atau meminta maaf. Dan juga kita itu jangan ini ya, tadi sombongkan dengan miskin, dengan yang muda, tular dengan orang yang bodoh. Jadi orang bodoh melakukan kesalahan karena kebodohannya. Maka jangan kemudian kita tidak mau memberi kemaafan kepada kita punya pintar, kita dihormati misalnya, terus kemudian memaafkan orang bodoh, itu justru menunjukkan kemuliaan dan adab seseorang.
Itu berarti dari sikap ya, akhlak ini juga ada. Ini juga muruah. Kemudian yang kedua, pedoman kita berinteraksi dengan manusia dengan ayat ini sehingga kita disebut memiliki adab yang baik adalah kita berupaya untuk menyuruh orang lain mengerjakan yang ma'ruf. Ya, orang kalau nyuruh yang kepada keburukan itu namanya punya adab yang baik kepada guru. Maka ciri dari orang yang memiliki adab yang baik, dia itu menyampaikan yang ma'ruf, ya, menyampaikan ilmu berarti, karena yang ma'ruf itu adalah mendorong mereka untuk mengerjakan kebaikan, sholat, silaturahmi, berbakti kepada orang tua, mendamaikan manusia, memberi nasihat, tolong-menolong di atas al-haq dan takwa, menyuruh yang ma'ruf. Ini kalau nahi mungkar tidak disebutkan dalam ayat ini ya. Karena biasanya orang kalau nahi mungkar itu langsung sama perlawanan. Tapi kalau orang menyuruh yang ma'ruf itu belum secara langsung. Tapi pada saatnya nanti dia akan menerima. Pada saatnya dia akan menerima karena ini sunatullah bahwa Rasul bisa menyampaikan al-haq dengan cara yang paling sopan, cara yang paling baik beliau dalam bermusuh. Dan yang terakhir, muamalah kita dengan manusia, maka hadapi orang jahil itu dengan berpaling dari. Berpaling itu tidak membiarkan kejahilannya tidak, tapi jangan kita balas kejahilannya dengan kejahilan yang serupa. Siapa yang menyakiti dengan perkataan yang bodoh, jangan kita balas dengan yang semisal. Maka sambunglah dia dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang baik. Semoga itu bisa memberikan obat dari orang yang bodoh, mungkin dia menjadi orang yang jahil. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.